Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Oke, kita lanjutkan materinya ya. Yang kemarin, lanjutan kemarin terkait dengan ya peluang atau probabilitas. Nah, jadi terkait dengan probabilitas. Ya. Oke, saya singgung sedikit ya, biar ada gambaran. Jadi ada beberapa hal, ada 3 hal yang paling penting di belum ini ya, belum saya akan kita saya dulu ya. Ada yang ini ya, nyampe ya? Nyampe nggak? Nyampe nggak? Pakai pena Kak? Iya. Oh bisa. Bisa ya. Oke. Ya. Makasih ya. Ya. Makasih ya. Jadi ada 3 hal yang kemarin apa aja yang paling penting? Ya, probabilitas. Nah, jadi positivity atau positivitas itu artinya apa? Jadi ya, pertama positivitas ya. Berarti apa? Peluangnya ya. Peluang ya ini maksudnya peristiwa ya. Itu dia harus besar sama dengan 0. Gak mungkin ada peluang negatif. Dia harus bisa 0 kalau kita nggak menemukan. Misalnya kita mau menemukan partikel misalnya, bisa 0 karena kita nggak menemukan partikelnya. Tapi nggak mungkin negatif. Nah, itu. Jadi dia probabilitas itu harus tak negatif. Kemudian berlaku sifat penjumlahan, additivity ya. Aditivitas. Apa itu? Sifatnya berarti kalau peluang A atau B kan? Itu sama dengan apa? Peluang itu sini. Sama dengan peluang A tambah peluang B. Yang ketiga apa? Nah, berarti kalau normalisasi ya. Normalisasi jadi peluang keseluruhannya peluangnya sama dengan 1. Nah, itu yang paling penting ya. Paling penting. Jadi kalau ini memenuhi sifat ini ya, nah, ini yang kita harus penuhi di probabilitas. Kemudian berkaitan dengan lagi kemarin ya, variabel acak. Jadi ada istilahnya itu fungsi probabilitas kumulatif. Jadi ada fungsi probabilitas kumulatif. Nah, fungsi probabilitas kumulatif berarti kita nyatakan ya, jadi kalau di sini kan probabilitas suatu hasil dengan nilai kurang dari X. Berarti P di X itu adalah probabilitas kurang dari X. Oke. Kemudian peristiwanya, kemudian dia dari
sehingga sampai dengan X. Nah, berarti apa? Kalau di sini berarti fungsinya itu dia meningkat secara monoton terhadap X. Jadi dia meningkat. Dia meningkat secara monoton terhadap X, berarti kemarin. Jadi kalau kita gambarkan, jadi kalau kita gambarkan PX-nya, saya gambarkan PX-nya, PX. Nah, maka terhadap X ya, maka kalau kita besarkan ini adalah 1, nah, maka kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, jadi nilainya itu menuju minus sehingga dia nilainya 0. Kemudian di sehingga, jadi kita bisa simpulkan di sini P di minus sehingga nilainya adalah 0. P di sehingga plus sehingga nilainya adalah 1. Nah, jadi nilainya itu dia kalau kumulatif ini dia itu probabilitas hasilnya itu di nilai yang kurang dari, ini kan nilainya kurang dari X misalnya, nah, probabilitasnya, maka tapi peristiwanya itu kurang dari X, maka kita bisa lihat nilainya itu dia monotonik naik ya. Jadi dia di minus hingga dia 0, kemudian di ini 1. Nah, kemudian P besar ya, kita pakai P besar. Kemudian dari sini kita bisa dapatkan hubungan. Jadi kita bisa dapatkan kita namakan ini adalah yang kedua, ini yang pertama ya. Yang pertama. Yang kedua. Nah, kalau di sini saya tulis adalah fungsi densitas probabilitas. Probability density function. Fungsi densitas probabilitas. Nah, fungsi densitas probabilitas itu berarti kita lihat perubahan dari fungsi probabilitas kumulatif. Kita lihat. Jadi jadi kita cari turunannya. Nah, turunan itu. Nah, jadi turunannya itu, jadi kalau kita lihat di sini ya, dari sini ke sini kan, kita bisa lihat kan. Pertama kan dia 0 kan. Ya, turunannya berarti 0 kan? Di sini kan, mendekati 0. Kemudian di ujungnya juga mendekati 0. Kemudian dia dari sini naik menjadi turun kan? Turun ke 0 ini kan? Iya kan? Kan naik. Ini nggak persis kayak gini kan? Tapi apa? Dia naik dulu, kemudian dia turun. Nah, jadi gimana gambarnya kira-kira? Jadi gini maksudnya. Ini kan berarti kita cari gradien. Gradiennya berarti apa? dP dx. P-nya besar. Gunakan. Kalau di sebelah sini
sebelah sini nanti. Turunannya itu adalah apa? Ya, dekati 0 ya. 0 ya. Nah, sehingga saya bisa gambarkan kira-kira bentuknya. Pertama gini ya. Gradiennya. Kemudian gini. Kemudian lama-kelamaan ke 0 lagi kan? Nah ini. Nah, ini kita misalkan sebutkan ini adalah P kecil ya, X sama dengan dP dx. Itulah P kecil. Nah tuh. Ya kalau turunnya kan nggak ada gradien istilahnya kan? 0. Ya kan? Di sini kan 0. Ya gini. Maksudnya ini isi geser lah di sini. 0. Kemudian setelah itu lama-kelamaan dia 0 lagi kan di sini. Kemudian lama-kelamaan ini puncaknya. Tapi kalau ini turunan ini ya 0 juga nanti. Jadi puncaknya di sini, yang di sini. Yang kemiringannya paling tinggi kan di sini kan. Di situ turun gitu. Tapi kan turunannya ini semua kan positif kan? Positif. Ya positif semua kan? Positif, tapi positifnya menurun kan? Itu berbeda dengan kalau seperti ini. Nah, gambarnya, supaya kamu ada pembanding ya. Misalkan gini. Bentuknya misalnya. Bentuk yang ini tapi fungsinya gini misalnya. Nah, misalnya ini fungsi X. Ini X. Nah, gimana turunannya? Nah, kita cari df dx. Berarti kita cari gambar. Nah, jadi sini guys ya. Nah, berarti ini saya cari f aksen x. Ini adalah. Nah. Di sini turunannya apa nih? Hah? Positif kan? Ya positif kira-kira gini lah. Turunan di sini dia positif. Berarti dari sini ke sini, kalau misalnya dia lama-lama naik, seperti yang tadi, ya kira-kira gini lah. Naik menuju nol sini. Nah, berarti dari sini tinggi menuju nol. Berarti gimana? Kira-kira? Berarti dia kira-kira gini. Pertama dia naik. Kemudian dia turun kan? Nol gini kan? Iya kan? Iya kan naik kan? Naik sampai puncak di sini, terus dia lama-kelamaan dia turun. Nah, tapi di sini titik belok ini dia turun juga. Tapi nanti nol lagi sini kan? Jadi gini dia turun. Nah, tapi kan di sini dia naik lagi kan? Nah, turunnya itu maksudnya makin negatif kali ini kan? Tapi menuju nol kan? Kira-kira gitu. Nah ini kan hanya mewakili yang ini saja kan tadi. Makanya bentuknya kan mirip dengan ini kan. Nah, jadi kan bentuknya kan mirip-mirip kayak gini lah.
kalau smooth ya. Nah, ya kan? Yang ini hanya mewakili yang, karena kan gambarnya kan gini kan, kan menuju sini kan. Oke. Kalau ini kan hampir ke sininya kan nol semua kan, nggak ada balik lagi. Kalau ini kan ada balik lagi kan, turun di sini kan. Ya. Tapi kalau yang biasa kalian yang standar itu misalnya adalah paling standar, misalnya kecepatan. Bentuknya segini kan. Ya. Kalau seperti ini ya turunan gimana nih? Ini adalah ya misalnya X lah. Ini X, ini T. Berarti turunannya adalah P kan? Berarti turunannya adalah konstan kan? Berarti kira-kira di sini. Kalau dia turun di sini, kira-kira gini lah. Ini yang untuk kasus ini aja. Konstan kan? Ya, konstan. Oke. Oke, sampai di sini ada yang kurang jelas nih. Jadi kayak kita menurunkan yang ini menurunkan. Maksudnya ini dia kan 0 di sini turunannya. Dia kan lama-lama naik kan. Habis itu kan dia turun lagi kan. Naik positif. Dia turun lagi kan ke sini kan. Ya. Kenapa? Persamaan yang ini. Yang ini. Tinggal do ekspor berarti aja gitu. Iya. Do ekspor. Karena V-nya kan do ekspor kan sebenarnya. Turunan ini kan, gradien ini kan. Gradiennya kan konstan kan. Ya kecepatan kan itu. Do ekspor. Kalau integral balik lagi berarti ya. Ya, integral balik lagi. Kalau integral balik lagi. Kalau integral kan sebenarnya kalau kita integralkan ini kan sama dengan apa nih? P-nya tetap sama dengan luas di bawah kurvanya kan. Jadi kalau misalnya di sini adalah berarti gimana nih integralnya? Berarti V-nya adalah kalau tergantung batas massa ambil ini 0 sampai dengan T aja. Gak usah, itu kan persegi kan? Persegi panjang kan? Iya. Berarti apa? Berarti integralnya kita buat aja integral. Integralnya adalah apa? V kali, itu kan berarti kan istilahnya panjang kali lebar kan? Ya. Ini oh iya panjang lebar ya kan? Ya, panjang kali lebar berarti apa? Panjangnya berapa? 0 kali T kan? T minus 0 kan? Dikali dengan P kan? Berarti adalah V. Ini adalah X. Ya kan? Nah, jadi kalau kita gambarkan ini bentuknya adalah sama linear. Ya, tuh. Ini adalah T. Oke. Nah, itu apa namanya yang perlu diingat sebenarnya, hanya review aja. Oke. Intinya adalah distribusinya dari apa namanya untuk
peristiwanya, ya misalnya ini kurang dari X, itu kita lihat itu dia terbatas peluangnya. Peluangnya itu bisa antara 0 sampai 1 aja. Ya kan? Antara 0 sampai 1. Itu maksudnya fungsi probabilitas kumulatifnya. Jadi keseluruhan peluangnya itu dia sama dengan 1. Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Ini yang pertama tadi fungsi probabilitas kumulatifnya, kemudian fungsi densitas probabilitas. Oke. Kemudian apalagi kemarin ya? PX-nya itu, densitas probabilitasnya itu, kalau misalnya kita lihat peluangnya ya masih lanjutannya tadi di probabilitas dari keseluruhan sebenarnya. Keseluruhan kalau misalnya kita ambil variabelnya acak, variabel acak dari variabel keseluruhan, misalkan S, nah itu sama dengan integral dari minus tak hingga sampai tak hingga dx px sama dengan 1. Nah, itu normalisasi namanya. Kemudian dia probabilitas density function ini dia tidak memiliki batas atas. Jadi tidak memiliki batas atas. Jadi kalau misalnya kita lihat P X-nya, peluangnya itu dari Berarti kalau batas bawahnya 0 tadi. kenapa? Tidak memiliki batas atas. Iya, 0 ya. Batas bawah 0 tadi. Iya. Oke, itu yang pertama. Tapi dia harus integrable ya. Integrable itu maksudnya dia finite. Bisa di. Kemudian berikutnya kita masuk ke nilai ekspektasi namanya. Nilai ekspektasi. Sebenarnya ini sama dengan rata-rata. Nah, kalau biasa ya, ekspektasi. Jadi nilai ekspektasi dari sembarang fungsi, misalnya ini adalah fx, itu berarti sama saja dengan kita integralkan dari minus tak hingga. Kan di kuantum udah belajar juga ini. Kita integralkan peluangnya terhadap fungsi itu. Jadi kalau misalnya kita tanya ekspektasi dari X berarti apa? X, Px, Dx.
ekspektasi dari momentum, ya mungkin misalkan ini adalah peluang, ini adalah dx. Iya, sebenarnya cuman cuman definisi aja, ekspektasi aja. Ini fungsi sembarang ya, ini fungsi sembarang. Yang dia berkaitan dengan probabilitas density function. Ini kalau misalnya bisa gambar di sini. Oke. Nah, sekarang misalnya saya gambar sembarang. Ini ada gambarnya di situ. Saya lihat di bukunya. Nah, sembarang misalnya. Saya gambar integral. Nah, misalkan ini fungsi sembarang. Nah, misalkan fungsi sembarang. Ini adalah f. Kemudian ini adalah x. Nah, misalkan di sini fungsi acak, misalnya x1 di sini, kemudian yang x2-nya saya ambil x2 di sini, kemudian x3 di sini. Kemudian kalau saya ambil yang infinitesimal di sini, misalkan, berarti di sini adalah dx, di sini adalah df. Berarti kalau misalnya dari sini saya buatkan hubungan. Ini saya hapus dulu. Dari sini saya dapatkan hubungan bahwa PF kemudian DF sama dengan peluang dari F fungsi sembarang dengan ini terlalu ini sini aja. Jadi peluang F DF itu sama dengan peluang X kemudian dia di daerah nilai F dari F plus DF. Oke. Jadi dia berkaitan dengan fungsi ini PDF ya, probability density function. Jadi kalau kita ambil peluang di daerah DF ini dengan batas DF ini dengan delta DF ini, itu sama saja kita mencari peluang dari fungsi ini ya dengan F-nya itu diantara F
sama diselisihnya F plus DF. Nah, kemudian berarti dari sini kita bisa disebutkan bahwa PF, atau di sini aja, PF DF. Ini. Jadi PF peluang F PF itu sama saja dengan peluang DXI. Jadi kalau misalnya kita ambil peluang ini, misalnya kita ambil ini adalah fungsinya variabel random aja, kita ambil ya peluang kita mau cari di daerah tertentu random, sama dengan kita cari peluang misalkan X ya, keseluruhannya. Nah, kemudian dari sini kita bisa dapatkan bahwa PF F berarti kita turunkan ini berarti sama dengan sigma I TXI kemudian DXI DF. Nah, jadi DX DF ini dia berubah menjadi istilahnya ini adalah Jacobian. Maksudnya bergantung, misalnya dia berapa banyak variabel X-nya, kita bandingkan terhadap F. Di sini kita pakai ya F, IDF aja, F besar, karena F kecil sama dengan besar ya. Ini di X sama dengan X, XI. Jadi ini adalah Jacobian. Nah, contohnya ya. Nah, kita ambil contoh. Contoh misalnya kita tinjau nilai suatu peluang. Itu adalah lambda eksponensial minus lambda kemudian X per 2. Nah, jadi ini peluang. Itu per 2. Ya, per 2. Kemudian fungsi acaknya itu adalah X kuadrat. Nah, kita tahu tadi Fx itu adalah F kan? Kita ambil Fx sama dengan F. Berarti F di sini ini adalah F ya, ini F. Berarti dari sini kita dapatkan bahwa nilai X adalah nilainya ya sama dengan plus minus akar F ya. Ini saya tulis F. Nah, kemudian Jacobiannya, berarti Jacobiannya tadi adalah dx per df. Berarti apa? Jacobiannya berarti dx per df. Berarti sama dengan
sama dengan apa? Berarti turunkan yang pertama nih, X, akar F. Turunkan terhadap F. Berarti apa? Berarti setengah kan? Setengah F pangkat min setengah kan? Ya kan? Iya. Tapi ini kan ada 2 kan? Berarti plus minus. Sehingga kita dapatkan kumulatif probabilistiknya. Itu kita dapatkan kumulatifnya ya peluangnya ya. Itu sama dengan fungsi dari F itu adalah lambda per 2 eksponensial minus lambda akar F. Jadi, akar F. Kemudian ya nilainya ada 2 akar F tambah ini setengah per 2 akar F. Kemudian ini sama saja dengan lambda per 2. Ini kan setengah tambah setengah. Ini kan mutlak, ini kan ya setengah. Berarti kita bisa dapatkan lambda per 2 akar F. Kemudian eksponensial minus lambda akar F. Oke. Nah, ini ya tadi. Bisa kan maksudnya kan? Tadi P besar ya, P besar. Sorry, P kecil ya. Ya, P kecil. P besar. Oke, ini kalau ini kan TX saja. Probability density function. Jadi kalau ini kan kita cari, kan ini peluangnya nih kan. Kan sampai cuma satu kan. Satu variabel aja kan. Variabel X. Nah, ini masukkan ini, kemudian ini Jacobiannya kan. dx df-nya ini. Kita dapatkan ini kan. Kita dapatkan ini. Jadi kita dapatkan probability density F-nya gede. Langsung. Itu adalah ini. Lambda per 2 akar F eksponensial minus lambda akar F. Oke. Nah, kita bisa kaji di sini. Untuk yang ini dengan syarat apa nih? F-nya harus positif kan? Supaya kita dapatkan hasilnya. Akarnya nih. Supaya real kan? Harus positif kan? Berarti dia ya. Kan hasil perhitungan dari peluang itu kan real kan? Maksudnya ada hasilnya. Kayak misalnya saya melemparkan dadu, peluangnya untuk keluar angka 1, mata dadu yang satu titik itu adalah 1/6.
Real semua kan? Nah, sehingga apa? PF-nya ini real jika apa? F-nya positif. Tapi apa? PF-nya sama dengan 0 jika F-nya itu 0. Bukan infinite ya. Kan peluang itu nggak mungkin infinite kan? Jadi kalau misalnya kita ambil 0, ini kan jadi apa? Infinite kan? Infinite, atau di sinilah yang terakhir ini. Ini menjadi eksponensial infinity akan 0 kan? Iya. Akan 0 kan tentunya ini kan? Akan 0. Ini infinite ya tentunya 0. Atau maksudnya nggak mungkin ada peluang kalau misalnya F-nya ini negatif. Karena nggak mungkin peluang itu imajiner. Nah, jadi dia peluangnya positif. Nah, jadi kalau misalnya kita gambarkan P-nya, nah, tadi P-nya gimana cara gambarnya? Pertama P-nya, PXI-nya lah ya. P X. Kira-kira gambarnya gimana P-nya? Yang P ini kita gambarkan. Yang ini. Berarti apa ini? P-nya tadi. Berarti nilainya ada 2 ini kan? Masukkan ini kan? Kan berarti apa? P-nya adalah apa namanya? Eksponensial lambda, eksponensial minus lambda, X-nya adalah plus akar V sama minus akar V. Kita ambil yang positifnya. Berarti gimana gambarnya kira-kira? Kalau eksponensial. Berarti gini ya. Kan? Kemudian nah ini X. Ini di titik 0. Ya, eksponensial. Itu peluang yang di gitu. Tapi kalau yang probability density function ya, berarti bentuknya kita gambarkan. Nah, ini berarti bentuknya adalah berarti kurang dari 0. Kan dia harus positif kan? Kurang dari 0. Itu berarti dia 0 kan? Jadi gimana gambarnya? Sini kan? Ini PF-nya. Kalau ini adalah PF. Berarti nilainya adalah 0. Kemudian setelah itu nilainya seperti ini ya. Lama-kelamaan dia menurun kan? Negatif kan? Menurun. Lama-kelamaan dia seperti itu. Dia nggak menyentuh ini. Kalau ini kan udah bagiannya ini kan 0 ini kan. Dia kan lebih besar doang kan ini. Lebih besar dari sini kan. Makanya dia tidak menyentuh ini. Karena 0-nya mulai dari sini kan ke sini. Ini untuk F-nya. Ini maaf. Ini F. Ini F-nya kurang dari 0. Ini adalah F positif. Enggak maksudnya ini dari persamaan ini. Kalau ini kan eksponensialnya, kalau yang pertama, kalau F-nya kurang dari 0, maka dia 0. Ya kan 0 ini kan? Kalau misalnya dia lebih besar daripada 0, maka nilai ini semua positif kan? Positif, maka ini eksponensialnya lama-kelamaan dia turun kan? Kan negatif kan? Makin lama, makin kecil itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini sama aja dengan ini. Apa? Maksudnya ini adalah turunan ini, jadi kayak Jacobian misalnya gini. Kita mau transformasi satu koordinat ke koordinat lain. Masih kan? Nah, coba saya misalnya gini.
Hapus dulu ya. Cukup ya. Kalau itu kan cuma satu ya. Jadi misalnya koordinatnya X itu sama dengan R cos theta. Y sama dengan, nah ini kalau misalkan misalkan sudutnya adalah theta. Ini adalah R. Nah, saya mau berubah dari koordinat Kartesian ke koordinat polar. Ya kan? Misalnya ini. Ya kan? Koordinatnya. Maka di sini saya disebutkan bahwa X itu adalah R cos theta kan? Y adalah R sin theta. Oke. Nah, sekarang saya mau cari kalau saya diintegralkan luas ini di koordinat polar, di koordinat kartesian kan tinggal integral kalau dua dimensi adalah dx d kan? Ya. Nah, tapi kalau di sini berarti integral dx dy. Nah, di koordinat baru, nah ini Jacobiannya nanti yang bermain. Berarti kita bisa cari Jacobiannya dulu. Berarti apa? Jacobiannya ada dua koordinat. Jika saya anggap aja ini kan sama dengan apa? X1, X2. Berarti apa di sini? dx1 per dr, dx2 per d theta. Sorry, dx1, tetap dx1 ya. Kemudian di sini dx2 per dr, dx2 per d theta. Sama dengan apa nih? Ini determinan, ini Jacobian, determinan. Jadi apa? dx1 berarti r cos theta kan? dx1 per r berarti cos theta. Kemudian berarti minus r sin theta. Kemudian apa lagi? dx2 berarti sinus theta. Kemudian ya, r cos. Dari sini saya dapatkan determinan ini, jadi r cos kuadrat theta minus ini kan plus r sinus kuadrat theta sama dengan r. Berarti ini kan integral, ini berubah menjadi, ini adalah dr d theta, Jacobiannya di sini adalah r. Jadi Jacobian itu R-nya itu. Ya, r itu. Ya, jadi maksudnya kan kita dari koordinat lama ke koordinat baru itu dihubungkan dengan faktor skalanya itu adalah r. Berubah. Jadi kalau misalnya gini, berapa luasnya kalau di koordinat polar? Berarti apa? Luas ini kan? Ya kan? Berarti batas-batasnya apa tuh? Integral lipat 2 kan? Berarti batas-batasnya dari 0 sampai dengan R, karena kan 0 sampai R ini kan? Tetanya 0, kan seluruhan ini kan? Sampai dengan 2 pi R dr, ini luasnya, area. Jadi berapa tuh luasnya? Jadi A-nya adalah
seperti dulu. Ini dulu ya. Berarti apa? Setengah R kuadrat. Kalau sampai ya R. Kemudian ini, atau biar ini biasanya orang pakai R besar lah. Sampai 0 sampai ini R-nya adalah, titik ini adalah ya R. R. Jadi ini jadi R kuadrat supaya beda variabelnya. D theta 0 sampai 2 pi. Tinggal itu kan? Berarti kan ini tinggal integral 0 sampai dengan 2 pi. Karena ini tadi udah integral kan? 0 sampai dengan 2 pi terhadap D. Ini kan nggak bergantung sama theta kan? R-nya tidak bergantung theta kan? Maupun berapapun R-nya. Sehingga ini apa? Setengah R kuadrat integral 0 sampai dengan 2 pi D theta. Dari sini saya dapatkan setengah kuadrat 2 sama dengan pi R kuadrat A-nya. Ini luas apa nih? Nah, itu. Sebenarnya saya bisa juga, iya itu Jacobiannya di situ ya. Ya, itu. Oke. Koordinat ya. Ya, koordinat. Yang awalnya akar F tadi apa ya? Jadi setengah. Iya, ya. Ini kan saya berubah koordinatnya kan dari koordinat apa nih? Yang tadi awalnya. Ya, X menjadi F. Iya kan? Ini kan F-nya kan ini. F. Koordinat barunya F. Oke. Nah, jadi faktor ininya lah, faktor apa istilahnya? Kalau misalnya dia, kalau ini kan dia, apa namanya? Dia berubah dari koordinat kartesian ke koordinat polar. Tapi faktor skalanya itu adalah R itu kan. Jadi kalau kita bandingkan ini dengan ini, faktor pengalinya adalah R. Sama kalau di koordinat bola apa luasnya itu? Kalau kita integralkan R kuadrat sinus theta dr d theta luasnya berarti dp kan? Kalau ini kan, atau kalau di koordinat silinder luasnya itu adalah integral R dr d theta dp kan? Tapi itu kan sama aja dengan R dr d theta dz, ya kan? Iya nggak? Bayang nggak? Jadi kita review sedikit lah. Jadi kalau misalnya, ini kan kalau misalnya silinder ya, kan bola sebenarnya silinder. Nah, silinder ya. Berarti untuk menggambarkan silinder ini paling gampang adalah koordinat ya silinder ya. Kalau misalnya kita yang awal, berarti kita tarik dari sini. Saya tarik dari sini. Berarti ya, saya tarik ya. Saya tarik dari sini. Misalkan ini. Berarti ini adalah Z kan? Z kan? Oke. Dan di sini adalah X kan? Koordinatnya. Ini adalah Z lah. Berarti ini Z. Kemudian di sini adalah ini adalah X, saya ambil, ini adalah Y. Berarti dari sini ke sini, kalau ini kan lingkaran kan? Saya buat warna merah. Berarti dari bagian ini ke sini, saya tarik ke sini, ini adalah R kan? R kecil lah. R kan? Ya kan gini kan? Saya agak ke sini lah. Nah, ini. Jadi R ini kan. Berarti dari sini, ini kan theta kan kalau ini kan. Dari sini ke sini theta seperti yang tadi kan.
theta kan? Kan lingkaran sebenarnya kan, di bawah ini kan. Berarti dari sini saya dapatkan integral dx, dy, dz. dx, dy itu x lagi. Oh iya, sorry. dz nanti menjadi integral di sini adalah dr, d theta, dz. Itu yang harus kita cari. Berarti kan dz-nya tetap nggak perlu kan? Yang tadi kan jadinya, iya kan? Berarti r aja kan? Kalau dia pi Pak, Kalau yang dp itu adalah kasus untuk bola. Ya, itu saya jelaskan dikit. Yang bola. Kalau dia bola, sama aja ya. Kalau bola, saya buatkan gambar bola dulu. Nah, kira-kira gini lah bola. Jadi kalau bola ini sama seperti tadi, saya ambil misalkan di sini ya. Tuh, warna kuning lah. Nah. Berarti saya sambil ini adalah x, tetap sama ya, y. Ini adalah z. Oke. Berarti kalau misalnya saya ambil ini adalah r, jadi saya ambil misalkan ini adalah r, nah, sini r, nah misalkan r sih. Maka ini ke sini, ini kan ada sudut ke sininya kan, bola kan gini kan, bola kan gini kan, nah, kira-kira lah, biar nggak kelihatan dua dimensi. Berarti dari sini ke sini kan ada simpangan sudutnya kan dari sini. Seberapa jauh dia menyimpang dari z ini kan? Oke. Kemudian dia juga setelah itu oke. Nah, oke. Berarti dari sini ini berarti apa nih? Kan dari sini ke sini tegak lurus, jadi kayak gini. Di sini R, di sini theta. Berarti ini adalah apa? Ya, R sinus. Berarti ini adalah R cos. Berarti ini adalah R yang di sini. R cos. Nah, di sini berarti yang ini. Saya misalkan ini adalah rho, ini berarti adalah R sinus theta. Oke. Berarti dari sini saya dapatkan bahwa dan di sini kan ada sudutnya pi kan? Ke sininya kan? Kan beda. Simpangannya di sini pi kan? Maka dari sini saya dapatkan segitiga kayak gini kan? Di sini adalah R sinus theta. Di sini adalah X, sini. Dari sini saya dapatkan nilai X-nya apa? X-nya sini adalah cos ke sini kan? Iya, ini kan? Iya kan? Berarti ini X adalah R sinus theta cos. Kemudian Y adalah R sinus theta sinus. Dan Z-nya adalah R cos. Nah, nanti ini hubungannya dengan integral dx, dy, dz. Nanti ini jadi integral
dr d theta. Nah ini kan volume, ada yang volume kan? Nanti ini ditentukan oleh Jacobian. Ini Jacobian. Nah kalau ini kan udah tahu kan, R kuadrat sin theta dr d theta dan dr kuadrat sin theta itu ditentukan oleh Jacobian. Ini itu sebenarnya sifat satu, udah lupa mungkin. Ya, sifat satu. Nah itu Jacobian itu maksudnya itu. Jadi kayak faktor pengalinya gitu, karena dia melakukan transformasi koordinat dari satu bentuk ke bentuk lain. Jadi kayak faktor pengali kan ini. Jadi kalau dia inline, dia linear, maka bukan masalah linear. Kalau dia sebanding, persis sama maksudnya, maka ini sama ini dia tidak berubah kan? Kalau itu berubah berarti elemen 3 ini sama dengan elemen ini. Berarti nanti nggak ada faktor yang mengalinya ya. Jadi kalau seperti itu dia sama aja. Sama aja. dr theta dt-nya itu sama elemennya. Oke, kita lanjutkan ya. Sebenarnya hanya review aja ya, sedikit. Nah, itu udah paham ya Jacobian ya. Jadi Jacobian itu ketika kita melakukan transformasi koordinat dari satu bentuk ke bentuk lain, itu jadi seperti halnya faktor pengali atau faktor skala. Nah, jadi contohnya tadi elemen luas itu berarti R R aja yang jadi sebagai faktor ini ya, skalanya atau Jacobian. Oke, kita lanjutkan ya. Ini udah ya. Iya, nanti sebenarnya ada recordingnya, jadi nggak perlu. Tapi kalau mau buatnya 2 kali ini ya nggak apa-apa, dicatat aja. Nah, kebetulan tadi dia hanya satu variabel, maka dia nggak perlu seperti ini. Kalau tadi kan 2 variabel ya, kita transformasi dari satu variabel ke variabel lain, jadi kita nggak perlu dia 2. Ada aja sih, tapi coba di buku ada nggak ya? Nantilah mungkin kita bahas ya. Lebih rumit nih tapi kalau itu. Oke. Kemudian ada istilahnya momen. Dari fungsi probabilitas densitas, atau kalau di Inggris adalah PDF ya, probability density function. Ya. Jadi momen itu dinyatakan oleh bergantung pangkatnya aja, x n dx px plus pangkat n. Ya, kalau momen ke-1 berarti ekspektasi dari x kan. Kalau momen ke-0 berarti dia sama aja dengan peluang kan. Ya, ini adalah 1 kan. Kalau ini kan 0 kan sama aja dengan peluang keseluruhan adalah 1 kan. Sama dengannya. Nah, kalau misalnya x berarti ganti ini x kuadrat. Jadi itu istilahnya adalah momen. Kalau di Inggrisnya adalah momen. Kan Inggrisnya momen. Kan di sini momen aja, momen.
nggak pakai T kalau di Indonesia. Di Indonesia kita buat momen. Nah, itu yang ini. Yang ini. Momen. Kemudian ada istilahnya, ini istilah yang harus diingat sebenarnya. Ada beberapa istilah-istilah. Kemudian ada disebutkan dengan fungsi karakteristik. Nah, fungsi karakteristik adalah generator. Generator dari distribusi momen. Jadi kita sebutkan di sini adalah fungsi karakteristik. Fungsi karakteristik. Nah, jadi fungsi karakteristik itu adalah apa itu? Pembangkit ya. Pembangkit momen atau generator momen dari distribusi. Jadi kita bisa nyatakan dia, kita nyatakan P tanda tilde ya, tilde namanya ini, tilde. Berarti kita cari eksponensial dari minus K X. Berarti sama dengan integral X kemudian P pangkat minus I. Nah, sekilas kamu bisa lihat ini sebenarnya halnya seperti apa nih? Seperti kamu ibu ngambil itu ya, Kapita Selekta. Nah, kalau ini kan kita ganti, berarti ini adalah transformasi Fourier. Masih ingat ya? Ya, transformasi Fourier ini sama aja dengan transformasi Fourier. Transformasi Fourier. Kemudian inverse-nya, jadi kita bisa dapatkan probabilitas density fungsi, ini kan karakteristik ya. Kemudian kita dapatkan probability density function, kita dapatkan dari sini. Nanti kita dapatkan berarti P, X, berarti kebalikan ini. Berarti apa? Seper 2pi, kemudian integral dk dari P dk F pangkat, nah ini plus transformasi baliknya. Kalau kita balik ini transformasinya dia jadi probability density function. Jadi transformasi balik dari fungsi karakteristik ini adalah fungsi densitas probabilistik. Oh itu karena ada hubungan ini ya, 2pi-nya. Kan dari apa namanya? Dari X. Kan ini Fourier kayak masih ingat kan ini dari mana? Dari situ bentuknya. Tapi kan kalau kita kalikan nanti kan ini hilang. Itu. Dari situ. Kemudian dari sini kita bisa dapatkan momen. Dari fungsi karakteristik ini itu kita dapatkan momen. Makanya tadi apa? Dia apa? Fungsi karakteristik adalah generator dari momen, dari distribusi. Pembangkit maksudnya menghasilkan momen dari distribusi. Ini kan probability density function kan? P-nya kan? Ini kan dia membangkitkan atau menjadi momen dari
pembangkit dari distribusi kan ini. Ini kan distribusi kan? PDF kan ini. Probability density function. Ini kan kita bangkitkan dari PDF. Oke? Nah, itu namakan dengan fungsi karakteristik. Jadi kita bisa dapatkan di sini dari distribusi ini momen dengan cara apa yang kita lakukan? Dengan cara kita ekspansikan eksponensialnya. Jadi kan kalau eksponensial kita ekspansi, kalau bisa kita lihat ya, di sini ya. Nah, jadi kan tadi bahwa P K itu sama dengan apa? Yang tadi ini ya. Sama dengan ini kan? Berarti sama dengan ekspektasi. Nah, ini sekarang kita ekspansi. Nah, ekspansinya nanti saya jelaskan detailnya, saya tulis dulu. Berarti sigma sama dengan 0 sampai T hingga minus IK pangkat N per N faktorial X pangkat N. Karena IK di ini nilainya adalah konstanta. Ini kan konstanta kan? IK juga kan? Dengan N dia nggak bergantung. Dengan X maka kita bisa keluarkan sigma N sama dengan 0 sampai hingga kita cari fokusnya. Bukan konstan, maksudnya dia tidak bergantung di sini. Oke, fokusnya kita dapatkan ini sama dengan minus IK N faktorial kemudian XN. Tahu kan ekspansi ini kan? Sama aja dengan kita mengekspansikan X. Kalau misalnya saya ekspansikan X, kita menggunakan apa? Deret Taylor. Ya, kita gunakan. Maka saya dapatkan, ini kan rumusnya adalah, berarti saya bisa dapatkan, berarti saya ambil ini adalah fx, fx saja. Berarti fx 0, di x sama dengan 0 nilainya berapa? 1. Nah, jadi karena di sini kan saya, jadi gini, ini kan nilai ini saya bisa ekspansi menjadi bentuk pangkat, deret pangkat, berarti aku mulai dari 0, kemudian A1 X, kemudian cuma review aja sebenarnya. Berarti kalau mau saya dapatkan A0 maka apa? Ya, berarti apa? Fx 0 itu sama dengan A0 dan seterusnya 0 kan jadinya. Dari sini saya dapatkan bahwa A0 adalah Fx 0. Oke. Kemudian untuk dapatkan X maka saya lakukan apa? Saya turunkan kan? Saya turunkan jadi apa nih? F aksen X sama dengan, jadi 0 ini habis kan, untuk dapatkan A1 maksudnya, berarti kalau saya masukkan X nya X0, maka sini saya dapatkan A1 kan.
Berarti di sini saya dapatkan bahwa A1 adalah aksen dan seterusnya. Nah, dari situ saya dapatkan A2. A2 adalah apa? A2. Misalkan A2. A2 adalah, nah, sama, saya turunkan lagi ini kan. Ya, turunkan dulu, berarti 2 kan. Nanti akan saya dapatkan A2 adalah per 2 D kuadrat F dx kuadrat X 0 X. Sehingga saya dapatkan formulanya bahwa f x itu adalah apa? Seper n faktorial d pangkat n f dx pangkat n kali x pangkat n. Oke. Ya. Jadi kalau saya ganti ini adalah f pangkat x, berarti apa? 1. Saya turunkan. 1 per 1 faktorial, turunkan f pangkat x 2 kali. X kan? Betul, pertama maksudnya 1 dulu, 1. Kemudian per 2, turunkan. Tetap f pangkat x kan? Ini kan di X sama dengan X0 ya. Atau X0, ya X sama dengan X0. X kuadrat tambah seper 6 kan? X pangkat, ini sorry, X kuadrat, X pangkat 3. Atau ini kan sama dengan sigma apa? Sigma seper n faktorial x pangkat n, ya kan? Kalau saya masukkan 0, kalau masukkan 1, Bertambah maknanya kalau dari T per F. hah? Kenapa? Maknanya bertambah kan. Iya, karena kan ini kan tadi, maksudnya ini, masukkan di sini kan 3, pangkat 3-nya. Maksudnya saya mau mengganti apa namanya nilai-nilai ini, maksudnya. Ini kan nilai tebakan saya. Kemudian saya mau mengganti koefisien-koefisien ini dengan yang tadi, trik yang tadi. Kalau mau saya dapat A0 berarti saya masukkan X, nah ini X0 semua, saya dapatkan A0 kan? Ya. Kemudian kalau mau saya dapatkan A1 apa yang saya lakukan? Berarti saya turunkan kan? Sehingga nanti dapat A1 doang, ini kan otomatis 0 kan? Karena konstanta kan? Oke. Kalau saya dapatkan A2, maka saya turunkan. Ini kan jadi A2 doang, nanti jadi konstanta, turunkan 2 kali. Sehingga yang ini sudah 0 tentunya, karena konstanta 2 kali turunan. Yang lainnya 0 kan? Dan seterusnya. Rekursif. Dia kan A1, A2. Sehingga dapatkan ini kan? Tapi ini kalau dia pangkatnya X. Kalau pangkatnya tidak X, berarti apa? Berarti sama aja seperti yang tadi, N faktorial juga. Tapi ada faktor minus IK pangkat N. Kalau dia nggak pangkat apa? Kenapa? Kalau dia nggak pangkat apa? Enggak, maksudnya kalau ini saya ganti. Saya ganti kan berarti kan sama aja kan? E pangkat X. Ini saya ganti menjadi E pangkat apa? Minus